Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Orang tua kita, guru kita Pak Kiai Haji Sadili Umar yang kita muliakan, semoga Allah berikan umur yang panjang, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam besar kita, ketua DKM seluruh pengurus, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, semoga kita semua diberikan Allah senantiasa istiqomah menjalankan ibadah pengabdian kita sampai akhir nafas kita yang terakhir. Amin. Sampai kita dipanggil Allah dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu buletin dibagikan, nanti dibacanya di rumah. Nah, gitu ya. Judulnya itu Percikan Maulid Nabi. Ini buletin terakhir. Sekarang sedang saya siapkan buletin terbaru dan materinya akan saya sampaikan pagi ini. Nah, jadi kalau di Masjid Raya Parung materinya selalu lebih dahulu dari buletinnya. Nah, gitu. Keren kali soalnya di masjid ini ya. Semoga Allah tambahkanlah iman kita, Allah tambahkan ilmu kita, Allah tambahkan amal kita dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pun sudah ditulis 2 pekan lalu di Hikmah Republika. Jadi kalau mau membacanya nanti secara utuh itu bisa dibuka di Google. Tuliskan saja 4 pertanyaan tersulit. Judulnya itu 4 pertanyaan tersulit. Muncullah nanti tulisan itu. Kalau Jumat yang lalu kemarin ini saya tulis kematian yang indah. Nah, ini berkaitan ini sebenarnya, kematian yang indah. Tapi saya nggak membahas itu karena saya ingin membahas yang ini karena sedang disiapkan menjadi buletin. Tapi dibacalah Bapak Ibu ya. Meskipun saya juga tahu malas sekali membaca, Ustaz kan? Kita ini kan malas membaca, mendengar aja malas, apalagi membaca. Nah, mendengar aja malas, apalagi membaca aja malas, apalagi menulis. Nah, gitu ya. Tapi kita duduk saja begini nih Pak, insya Allah kita sudah dinilai tolabul ilmi dan jihad fisabilillah. Amin. Kalaulah ada yang mati hari ini kita di dalam masjid ini, inilah kemarin yang saya sebutkan kematian yang indah. Gitu. Jadi kemarin saya tulis itu Ustaz tadi, tulisan kematian indah itu karena pas hari Ahad pekan yang lalu ada orang tua kami, guru kami di Telaga Kahuripan, Pak Haji Muslih, Allahumma yarham. Dia jadi imam sholat subuh di musola dekat rumahnya. Saya di masjid agak ke dalam, di musolanya imam. Habis sholat subuh saya lagi mengaji dengan Pak Kiai Didin, dapat WA, Pak Haji Muslih telah kembali kepada Allah, telah meninggal dunia pada sholat subuh. Nah, saya pun jadi gemetaran, Masya Allah, karena dia salah satu donatur besar kita di Yayasan Dinamika Umat. Dialah contoh bagi saya orang kaya yang dermawan. Orang kaya itu banyak, tapi yang dermawan sedikit. Yang dermawan sedikit, lebih sedikit lagi yang istiqomah. Hampir 20 tahun dia Yayasan Dinamika Umat, hampir tidak pernah dia tidak infak setiap bulan. Hampir 20 tahun. Subhanallah. Itulah betul-betul diamalkannya itu, istiqomahnya itu. Dan itu yang susah kita. Kita kadang bisa berinfak 1 juta, tapi tahun depan lagi baru lagi. Iya kan? Kalau dia enggak, tiap bulan, dan bukan sedikit, banyak. Kalau Rasul itu kan sampaikan, ditanya, ya Rasulullah, apakah amal yang paling disukai Allah? Ayul amali ahabbu ilallah. Dan Rasul menyebutkan ada muha wa in qalla, terus menerus walaupun sedikit. Kalau beliau terus menerus banyak. Kalau kita tak bisa banyak,
sedikit. Jangan dibilang lebih baik sedikit tapi terus menerus. Mana lebih baik daripada banyak terus menerus daripada sedikit terus menerus? Banyak. Nah, beliau itu contohnya. Jadi begitu salat diperjelas, ternyata beliau pada rakaat kedua membaca surah Al-Insyiqaq. Idzas samaa'un syaqqat. Nah, belum selesai membaca surat ini beliau tersungkur, jatuh karena kaget semuanya. Beliau sehat-sehat saja. Beliau sehat-sehat saja sampai batal itu sholat. Mestinya kan tidak batal, diganti. Tapi namanya kaget, panik. Masya Allah. Nah, masa sholat udah ngobrol kan? Akhirnya diangkat sebagian bawa ke rumah sakit. Itu baru lanjutkan lagi sholatnya. Kata mereka, tak bisa diselamatkan Ustaz. Saya bilang, bukan tak bisa, karena ternyata dia selalu ngomong sama istrinya. Kemarin saya ketemu sama ibu itu, Pak Haji itu beberapa bulan terakhir ini selalu bilang, pengen saya mati pada saat mengaji, pengen saya kok nggak bisa pada saat sholat atau pada saat sujud katanya. Dan dikabulkan Allah, Pak. Karena memang dia kerjanya ke masjid, baca Quran, sholatnya banyak, ngajinya banyak, meninggalnya juga pas pada itu. Nah, karena itulah saya tulis kemarin kematian yang indah. Sebelumnya saya nggak pernah kebayang, Ustaz. Yang saya selalu pelajari dan kita dengar Ustadz itu menyampaikan hanya ada dua kematian. Kematian yang buruk, su'ul khotimah. Kematian yang baik, husnul khotimah. Barulah begitu kemarin saya dengar langsung muncullah pikiran ide kematian yang indah. Seringnya kita dapat video lagi khutbah Jumat, jatuh, la ilaha illallah, meninggal. Tapi saya belum kepikir. Lagi ngaji mimpin tahlil ibu ustazah di Bekasi, meninggal. Lagi ada ustadz Qori lagi ngaji di Jawa Timur, meninggal. Subhanallah, kita kagum. Tapi baru kemarin karena dekat rumah saya kenal betul, disitulah diberikan inspirasi kematian yang indah. Bedanya itu Pak, kalau kematian yang baik itu ujungnya la ilaha illallah, meskipun dengan cara yang memilukan. Orang jihad fisabilillah mati ditembak, dibom apa? Karena niatnya jihad, husnul khotimah. Ditabrak mobil pecah karena niatnya bekerja mencari nafkah, husnul khotimah. Tapi kalau kematian yang indah di atasnya, semua orang mendambakannya. Kalaulah ditabrak mobil jihad fisabilillah meninggal, ada yang pengen nggak? Ya Allah, mudah-mudahan aku tabrak mobil lah biar matinya. Nggak ada yang mau kan Pak? Padahal itu husnul khotimah karena la ilaha illallah, niatnya udah baik. Tapi kalau kematian yang indah, pengen kita Pak? Pengennya kalau saya bilang ya Allah cabutlah nyawaku, walaupun saya bukan seorang imam, saya khotib, cabutlah ya Allah nyawaku pada saat aku khutbah Jumat. Karena saya dosen, kalau tak bisa pada saat khutbah ya Allah cabut nyawaku pada saat mengajar depan mahasiswa. Jam. Itu saya bilang kematian yang indah. Jangan sampai apa nih ya mati gitu kan Pak, lagi nyekik begini mati, itu pasti su'ul khotimah, iya kan gitu. Mudah-mudahan kita husnul gitu. Jadi masya Allah, memang hidup kita itu tergantung kebiasaan kita Pak, mati kita pun tergantung kebiasaan. Kalau biasanya ke masjid, besar harapannya mudah-mudahan matinya di masjid itu Pak. Oh emangnya harus di masjid Ustadz matinya? Enggak juga, bisa aja di pasar matinya, tapi kan niatnya. Nah, gitu. Ada orang yang niat saya pengen ke tanah suci, naik haji, kenapa? Biar matinya di sana. Enggak mati-mati. Dulu banyak orang gitu, umurku sudah 60 tahun, mau naik haji aku biar sekalian mati aku di tanah suci biar masuk surga. Yang tadinya masih bisa ngelak, didorong-dorongkan biar diinjak-injak biar mati. Keluar Pak Majelis Ulama, haram hukumnya berniat mati di Mekah. Sampai begitu. Karena banyak orang Indonesia pengen matinya di Mekah, biar dimakamkannya di tanah suci, masuk surga langsung. Niatnya salah. Karena bukan di mananya tempatnya yang penting itu Pak. Kapan, di mana, bagaimana, bukan itu yang pentingnya, tapi dalam keadaan apa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah itu kalau kita mati dalam keadaan Islam, insya Allah kita itu husnul
khatimah. Tapi kalau kita matinya dalam keadaan yang paling indah kita rasa sedang berhubungan dengan Allah, nah itulah mati yang indah, itu yang saya sebutkan. Yang setiap orang mendambakan. Kayak macam begini nih Pak, meskipun saya takut mati, kalau bisa pas lagi beginilah, pas direkam pula lagi begini, mati. Itu pasti, itu kematian yang indah. Mudah-mudahan, amin. Daripada awak lagi karaoke, meskipun lagunya lagu keramat atau lagunya lagu kehilangan Roma Irama, tapi kan lagi nyanyi, iya kan? Tetap saja, lama Ustaz Tanjung itu mati dia pada saat nyanyi dia. Padahal yang dinyanyikan juga bagus kan? Ya Rabbi bil Mustafa, tapi lagi nyanyi. Nah, itu orang nggak lihat yang kita nyanyikan, padahal matinya lagi nyanyi dia. Allah ya Karim. Maklum kalau saya kan sedang menyanyi karaoke. Baik Bapak Ibu sekalian, nah itu baru pengantarnya udah 15 menit. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Alhamdulillah ini cepat selesainya. Kita usahakan Pak kalau taklim kita setelah selesai itu sholat sunnah isyraq. Kita isyraq sekarang ini karena subuhnya cepat, jam 5:24 atau 25 ya. Ada di situ ya. Jangan sampai kita lewatkan yang 2 rakaat itu Pak. Kata Rasul, siapa yang sholat subuh menunggu sampai isyraq 2 rakaat, maka dia dapatkan pahala sebesar langit dan bumi. Amin. Ya, jadi sebelum kita nanti ini kalau nasi uduk udah siap, nggak akan kemana-mana itu, nggak usah kita kejar, udah siap ya Pak. Udah siap. Nah mudah-mudahan pas nanti isyraq kita selesai sholat sunnah 2 rakaat, dapatlah kita dunia dan akhirat. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan 4 poin ya.